Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik beranggotakan 3 orang, yaitu Sani Najiah, Misbahur Rahma, dan Eko Wahyudi. Kali ini kami akan menjelaskan bagaimana kode etik jurnalistik dan peradilan pers di Indonesia. Oke, memasuki materi yang pertama, sebelum kita mengkaji lebih dalam bagaimana kode etik jurnalistik dan peradilan pers di Indonesia, baiknya kita mengetahui apa itu kode etik, apa itu jurnalistik, berdasarkan segi bahasa. Untuk kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti berasal dari adat atau kebiasaan. Kode etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dan ada juga yang berpendapat bahwasannya kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Untuk selanjutnya yaitu jurnalistik. Kata jurnalistik berasal dari kata jurnal yang berarti buku harian atau catatan dari kejadian sehari-hari. Dalam pemaknaan lain, jurnal berarti mengandung arti surat kabar. Jurnalistik merupakan suatu ilmu atau teknik kewartawanan dalam mengumpulkan, menulis, mengedit, atau melakukan publikasi berita di media cetak ataupun online. Dari definisi kode etik dan jurnalistik, kita bisa menjadi tahu bahwasannya kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan atau seperangkat aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan dari berita atau informasi yang akan disampaikan oleh si wartawan. Dalam rangka menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, berita yang valid, seorang wartawan membutuhkan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Maka dari faktor itulah kenapa kode etik jurnalistik ini harus ditetapkan. Dan kita tahu juga bahwasanya jurnalistik ini erat kaitannya dengan pers. Pers merupakan bagian dari pilar demokrasi, merupakan pilar keempat dari demokrasi. Diambil dari buku 9 Elemen Jurnalisme karya Bill Kovacs dan Tom Rosenthal. Dari kesimpulan itu yang pertama, kewajiban jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Yang ketiga, jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Yang keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari sumber yang diliput. Yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum bagi masyarakat untuk saling kritik dan berkompromi. Yang ketujuh, berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Yang kedelapan, membuat berita tetap komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, tetap berkewajiban untuk mendengarkan hati nurani. Diambil dari buku 9 Elemen Jurnalisme karya Bill Kovacs dan Tom Rosenthal. Dari kesimpulan itu yang pertama, kewajiban jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran. Yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada masyarakat. Yang ketiga, jurnalisme adalah disiplin dalam melakukan verifikasi. Yang keempat, jurnalis harus menjaga independensi dari sumber yang diliput. Yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai pengawas yang independen terhadap kekuasaan. Yang keenam, menyediakan forum bagi masyarakat untuk saling kritik dan berkompromi. Yang ketujuh, berjuang untuk membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Yang kedelapan, membuat berita tetap komprehensif dan proporsional. Yang kesembilan, tetap berkewajiban untuk mendengarkan hati nurani. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999
pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Menurut Soekardi pada tahun 2011, dia menyebutkan bahwasanya dengan adanya peraturan ini berarti apabila seorang wartawan melanggar kode etik jurnalistik, maka akan dikenakan sanksi pidana dan disebut sebagai pelanggaran undang-undang. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi yang baik, berita yang valid, dalam bentuk tulisan, audiovisual, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media online, dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait dalam kegiatan pers di Indonesia. Memasuki materi selanjutnya, lalu undang-undang apa saja yang mengatur peraturan pers atau undang-undang yang seperti apa yang dijadikan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik tertuang di dalam Peraturan Dewan Pers nomor 6 /peraturan /DP /5 /2008. Untuk kode etik jurnalistik sendiri, di dalam peraturan ini terdapat 11 pasal. Untuk pasal yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Adapun apa sih maksud dari pasal yang pertama ini? Independen. Independen berarti wartawan harus memberikan peristiwa atau fakta atau berita yang valid, informasi yang benar, sesuai dengan suara hati nurani dari wartawan itu, tanpa ada ikut campur tangan siapapun, paksaan, dan intervensi dari pihak manapun termasuk dari pemilik perusahaan pers itu sendiri. Yang kedua, ada kata akurat. Akurat berarti berita disampaikan dapat dipercayai, benar, valid, sesuai dengan keadaan, objektif, tidak ada unsur subjektif, dan memang keadaan itu tuh benar-benar peristiwa yang terjadi. Yang ketiga yaitu berimbang. Berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara. Kalau contohnya berita yang disampaikan contohnya tentang A, sebagai wartawan dia harus seimbang menyampaikan, contohnya dari sudut pandang pemerintah seperti apa, dari sudut pandang masyarakat seperti apa, tidak boleh berat sebelah, jadi harus seimbang. Keempat, tidak beritikat buruk, berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain atau untuk menjatuhkan pihak lain. Untuk pasal yang kedua, sebagai wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Di dalam peraturan ini juga disebutkan bagaimana sih cara-cara yang profesional itu. Yang pertama, menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Yang ketiga, tidak menyuap. Yang keempat, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang kelima, rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara harus dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Yang keenam, harus menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara. Selanjutnya, tidak melakukan plagiat termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Dan yang terakhir, penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Pasal 3. Sebagai wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Adapun maksudnya, yang pertama, menguji informasi berarti melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi berita yang ingin disampaikan. Yang kedua, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Yang ketiga, opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan,
Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Dan yang keempat, asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal keempat, sebagai wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Apa maksud dari pasal keempat ini? Bohong. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, dengan niat ingin menjatuhkan pihak lain. Sadis. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, bahkan grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dan yang kelima, dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Untuk pasal yang kelima, sebagai wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Lalu apa maksud dari pasal kelima ini? Yang pertama, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Pasal 6, sebagai wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Lalu maksudnya itu apa? Menyalahgunakan profesi di sini adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7. Sebagai wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya maupun keberadaannya dalam rangka menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Maksudnya itu apa? Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Embargo. Embargo di sini adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Lalu off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan oleh wartawan. Pasal ke-8, sebagai wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Maksudnya seperti apa dari pasal ke-8 ini? Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Kita tahu bahwasannya ketika ada berita berbau-bau ras, agama, warna kulit itu bisa memicu terjadinya konflik. Jadi sebagai wartawan harus hati-hati ketika ingin mengangkat berita bertemakan seperti itu. Lalu pasal yang ke-9, sebagai wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya kecuali untuk kepentingan publik. Maksudnya seperti apa? Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Untuk pasal yang ke-10, sebagai wartawan Indonesia, segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru
dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Maksudnya seperti apa? Sesegera mungkin wartawan harus memberikan tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Jika memang wartawan itu merasa bahwasanya berita yang disampaikan itu tidak akurat, bahkan salah, maka wartawan harus segera bertindak. Yang selanjutnya, harus memberikan permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok dari berita yang disampaikan. Pasal yang ke-11, sebagai wartawan Indonesia harus melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Maksudnya seperti apa? Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Proporsional di sini berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Materi selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terlaksananya kode etik jurnalistik. Dalam hal ini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah etik institusional, yang kedua adalah etik personil, dan yang ketiga adalah etik profesional. Etik institusional merupakan suatu sistem aturan, peraturan, kebijakan, dan kendala formal yang dikembangkan oleh suatu institusi yang memiliki media maupun yang mengawasi media. Fungsinya adalah untuk tercapainya tujuan suatu institusi yang bersangkutan, seperti penegakan ideologi dan sebagainya. Maka dalam hal ini, setiap media pasti memiliki gatekeeper dan tujuan tersendiri. Maka media tersebut berhak untuk memanajemen medianya agar sejalan dengan ideologi, sejalan dengan gatekeeper yang dia punya. Kemudian yang kedua adalah etik personil, merupakan suatu sistem nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati nurani dari seorang wartawan. Hal ini juga didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi yang menimbang tindakan yang hendak dilakukannya. Jadi, wartawan tersebut memiliki hati nurani sendiri yang dapat mempertimbangkan apakah suatu berita itu layak untuk diberitakan, apa yang harusnya disensor, apa yang seharusnya tidak diceritakan secara detail. Itu balik lagi kepada hati nurani seorang wartawan. Tapi dengan catatan tidak adanya konteks berita yang dirubah ataupun penambahan diksi ataupun maksud lain dari berita tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah etik profesional. Hal ini merupakan penentuan cara pemberian yang paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak dalam proporsi yang wajar. Kode etik profesional ini adalah tolak ukur perilaku dan pertimbangan moral yang disepakati bersama oleh komunitas profesi jurnalistik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya yang memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi, namun dilakukan dengan cara tanggung jawab sosial yang tinggi. Maka, kode etik profesional ini merupakan suatu hal yang disepakati bersama oleh profesi jurnalistik dan itu memang tidak boleh dilanggar. Jadi itu seperti takaran ataupun acuan bersama yang dimiliki oleh profesi-profesi jurnalistik tersebut. Lalu, bagaimana peradilan pers di Indonesia saat ini? Jika kita melihat bagaimana peradilan pers di Indonesia saat ini, maka yang harus digarisbawahi terlebih dahulu adalah perkembangan pers bebas bersamaan dengan perkembangan media sosial. Dari hal itu, maka pemerintah menghadirkan UU ITE. Media online bisa saja terjerat UU ITE jika dinilai bukan produk jurnalistik. Nah, siapa yang menilai sebuah tulisan atau berita yang diterbitkan oleh media online bahwa itu produk jurnalistik? Jawabannya adalah Dewan Pers. Jika seorang wartawan harus diadili, namun tulisannya atau beritanya dinilai produk jurnalistik, maka ia tidak masuk UU ITE.
melainkan UU Pers. Artinya, seorang wartawan akan diadili tergantung penilaian dari Dewan Pers. Materi selanjutnya adalah apa sih keuntungan dari kode etik jurnalistik? Yang pertama, membangun pemahaman profesionalisme yang bekerja untuk suatu organisasi berita dan bagi para wartawan. Jadi, dengan adanya profesionalisme, maka suatu stasiun berita maupun organisasi berita dan juga para wartawannya dituntut untuk tetap menyampaikan apapun yang terjadi di lapangan. Meskipun seorang wartawan maupun sebuah organisasi berita itu tidak pro atau dia tidak suka terhadap apa yang terjadi, tapi dengan dasar pemahaman profesionalisme ini, dengan dasar kode etik ini, dia tuh dituntut agar tetap menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian, yang kedua adalah menciptakan kredibilitas di mata pembaca maupun pemirsa. Jadi, dengan adanya kode etik jurnalistik, maka adanya rasa percaya yang dimiliki oleh pemirsa akan suatu stasiun berita maupun suatu media. Karena dia sudah disamakan oleh kode etik jurnalistik. Dan yang ketiga adalah mengatasi problem yang mungkin disebabkan oleh jurnalis yang mungkin kepelatihannya kurang dan nilai-nilai yang dibawakannya berbeda. Jadi, dalam kode etik jurnalistik telah diatur berbagai macam hal. Maka hal ini juga berlaku kepada seluruh wartawan yang ada, berlaku kepada seluruh stasiun berita yang ada. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya untuk kita semua. Dan mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan dan pemaparan yang kurang jelas. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.